Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Novi Hikmah. Saya Dinda Sri Ermawati. Saya Siti Erawati. Happy watching. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu pengertian dari akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan sebuah proses mencatat, mengidentifikasi, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Akuntansi juga merupakan suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Nah, informasi keuangan yang terkait dengan suatu entitas informasi dikomunikasikan kepada para pemakai untuk mengambil keputusan. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi yang dihasilkan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut. Lanjut tentang konsep laporan keuangan. Nah, yang pertama pengertian laporan keuangan. Di sini kami mengutip menurut Kasmir pada tahun 2008. Nah, beliau mengatakan bahwa laporan keuangan dalam pengertian yang sederhana adalah laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Nah, secara garis besar, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan serta merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai alat bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk berbagai pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dan lengkap biasanya terdiri dari laporan posisi keuangan neraca yang terdiri dari laporan aktivitas dan laporan arus kas. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan keuangan disusun secara periode. Yang kelima, periode akuntansi yang lazim digunakan adalah tahunan yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Selain menyusun laporan keuangan tahunan, manajemen juga dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek, misalnya bulanan, triwulan, atau kuartal. Nah, laporan keuangan yang dibuat untuk periode yang lebih pendek dan kurang dari 1 tahun disebut dengan laporan keuangan intern. Melalui laporan keuangan akan dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, struktur modal perusahaan, distribusi modal perusahaan, distribusi dan aktivitas-aktivitas lainnya, keefektifan menggunakan aktiva, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut, dan beban-beban yang harus dibayar. Tujuan dari laporan keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan yang pertama itu menurut standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas. Yang kedua, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber-sumber daya yang dipercaya kepadanya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagai dasar pemakaian. Nah, di sini kami mengutip menurut Dwi Dagrika, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, sedangkan menurut Kasmir, tujuan laporan keuangan itu terdiri dari 8 tujuan. Yang pertama,
memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan dari perusahaan. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan dalam aktiva, pasiva, modal dalam perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, tentang informasi keuangan lainnya. Sifat laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan dan progres secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi, laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh, dan sebagai suatu progress report, laporan keuangan yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara fakta yang telah dicatat dengan prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi serta tentang pendapatan pribadi. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat hingga masa sekarang. Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan sifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang biasa dan telah digunakan. Arti penting dari laporan keuangan itu. Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis tentang suatu usaha, sehingga harus mengerti dari arti laporan tersebut. Arti dari laporan keuangan yaitu keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha-usaha yang mendapatkan dana yang diperlukan dan biaya minimal dengan syarat-syarat yang menguntungkan serta usaha-usaha untuk menggambarkan dana tersebut seefisien mungkin. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas suatu bank. Yang kedua, laporan komitmen dan kontingensi. Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang harus dipenuhi, sedangkan laporan kontingensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang memungkinkan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Yang ketiga, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan dan aktivitas lainnya. Yang keenam, laporan keuangan tabungan dan konsolidasi. Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan yang bersangkutan dengan anak perusahaannya. Selanjutnya, unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa karakteristik ekonomi yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan neraca adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan diantaranya yaitu ada investor, kreditor, stakeholder, pelanggan, pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Setiap pemakai dalam melihat LK sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Selanjutnya, jenis keputusan perusahaan. Keputusan investasi yaitu keputusan yang menyangkut tentang dana yang dimiliki perusahaan sebaiknya ditanamkan ke dalam aktiva, bentuk apa. Yang kedua, keputusan
pendanaan atau pembiayaan, yaitu keputusan yang menyangkut tentang sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi. Yang terakhir, keputusan operasional, yaitu keputusan mengenai produk apa yang akan dijual dan bagaimana cara menjualnya agar memperoleh laba. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Yang kedua, analisis ini dapat diterapkan pada laporan keuangan bisnis dan laporan keuangan sektor publik. Selanjutnya, tujuan analisis laporan keuangan. Secara garis besar, dapat dikatakan analisis laporan keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, screening dalam memilih alternatif investasi atau merger. Kedua, alat forecasting atau meramalkan kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, mendiagnosis adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, dan masalah lainnya. Yang keempat, sebagai alat evaluasi kinerja manajemen, operasi, efisiensi, dan sebagainya. Terus ada juga penganalisisan laporan keuangan. Menentukan dengan jelas tujuan dari analisis, terus memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan, serta alat analisis yang digunakan. Memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dalam mempengaruhi usaha. Selanjutnya, persyaratan analisis. Persyaratan analisis laporan keuangan. Pertama, LK disusun berdasarkan PABU. Yang kedua, kebijakan akuntansi harus dijelaskan. Yang ketiga, pengaruh transaksi, peristiwa, dan kejadian luar biasa dieliminasi supaya tidak menyesatkan. Yang keempat, angka-angka yang disajikan mungkin dipengaruhi oleh suatu kondisi spesifik sehingga harus ada penjelasan. Yang terakhir, membandingkan antar LK harus memperhitungkan jenis dan kesetaraan entitas. Terus, perlunya pemeriksaan oleh akuntansi umum. Penganalisis atau penilai dapat dilakukan oleh dua belah pihak. Yang pertama, pihak internal perusahaan. Yang kedua, pihak eksternal perusahaan. Karena adanya keterbatasan dalam laporan keuangan, maka penganalisis harus memperlihatkan apakah laporan keuangan tersebut sudah diperiksa oleh akuntan umum, public accounting, atau belum. Ada 4 pernyataan, pendapat atau opini dari KAP, yaitu pertama, wajar tanpa pengecualian, artinya bahwa laporan keuangan yang diperiksanya mulus, tidak memiliki hal-hal yang bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, wajar dengan pengecualian, artinya bahwa dalam laporan keuangan yang diauditnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, tidak wajar, adverse, artinya akuntan menganggap laporan keuangan yang diauditnya tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, tidak mendapatkan pendapat disclaimer, dalam hal ini akuntan tidak memberikan opini atau pendapat. Tahapan analisis laporan keuangan terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menentukan tujuan konten analisis. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengolah data. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Yang kelima, membuat laporan rekomendasi. Yang keenam, mengupdate analisis. Ada juga keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah histori, di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. Kedua, informasi dalam LK dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu. Yang ketiga, penggunaan taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keempat, laporan keuangan bersifat konsentrasi dalam menghadapi ketidakpastian, misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Terima kasih dari pemaparan materi di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk
mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Dan juga analisis laporan keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan karena dengan menggunakan analisis laporan keuangan, ini perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. Beberapa isu yang harus dipertimbangkan dalam analisis laporan keuangan agar laporan keuangan bisa diperbandingkan. Analisis berdasarkan laporan keuangan yang melibatkan beberapa perbandingan baik terhadap perusahaan lainnya atau terhadap data pada periode-periode sebelumnya. Dan juga seorang analisis dalam melakukan analisis laporan keuangan harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis laporan keuangan. Yang kedua, memahami konsep dan prinsip yang mendasar laporan keuangan. Memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha tersebut. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.